Karena apa? Kita itu habis kuliah, yang kita mikir, aduh ini masak apa nih? Ya, harus belanja, mau jalan-jalan gitu. Apalagi kalau sudah musim liburan, ada apa liburan kejepit gitu ya, pulang kampung. Ya, itu kita itu. Berikutnya formulasi keutuhan pikiran. Nah, setelah kita punya dialog akademik tadi, gitu ya, kita dialog terus, kita intensif, baru kita buat itu dalam formulasi keutuhan pikiran itu melalui tesis atau disertasi. Dan inilah yang kemudian menjadi akar yang akan mengokohkan keilmuan kita. Karena kita banyak berdialog, kita banyak berbicara dengan pembimbing, kita membaca, maka keutuhan kita itu akan ada dalam disertasi. Jadi mau tidak berliku bagaimana ya, kalau perjuangannya seperti ini Bapak Ibu, sangat berliku. Sekarang tinggal tanya kepada diri kita, apakah kita melakukan ini ketika kita mau doktoral dulu. Ya. Saya tidak tahu, itu silahkan Bapak Ibu sendirilah yang menilai apa kegiatan masing-masing dulu ketika jadi doktor. Berikutnya, nah setelah pertahanan melalui ujian itu hanya akhir saja sebetulnya. Karena kalau dari pembimbing ini dalam gaya Australia lah paling tidak ya, kalau dari pembimbing sudah lolos, dia pasti lolos. Gitu. Karena apa? Reputasi seorang pembimbing itu dipertaruhkan ketika dia ujian. Jadi kalau pembimbing saya seorang filsuf, dia bidang linguistik, kalau dia merasa misalnya saya ini belum akan lolos, ya, dan penguji tidak akan pernah diizinkan. Jadi dia akan habis-habisan gitu ya, mencekar saya ketika bimbingan itu begini. Tapi alhamdulillah 2,5 tahun saya selesai dokter. Ya. Karena saya sangat intensif diskusi dengan pembimbing itu. Seminggu bisa 2 kali. Karena saya minta lagi diskusi ini. Karena haus itu rasanya. Dan sayang gitu SPP mahal-mahal, kemudian masa sih tidak saya manfaatkan gitu ya, pembimbing yang hebat ini gitu. Dan dia sangat senang ya, kalau diajak diskusi itu gitu. Sehingga ketika saya masih mahasiswa, dia menulis buku, dia bilang kepada saya, Amin, tolong ini review buku saya. Masa mahasiswa disuruh mereview bukunya gitu? Hanya karena dia percaya. Ada buku dia yang saya review. Lalu saya katakan, teori kamu salah. Loh, di mana salahnya? Ketika dia membahas tentang taksonomi warna, dia katakan taksonomi warna ini adalah universal. Saya katakan tidak. Dan yang saya gunakan itu adalah contoh di dalam kebiasaan orang Inggris sendiri. Saya bandingkan dengan kebiasaan penutur bahasa Indonesia, kebiasaan yang orang bertutur bahasa Madura. Saya katakan tidak. Teori taksonomi ini unik, tidak universal. Yang mikir, masa sih? Dia tidak sadar, misalnya ketika bilang dalam taksonomi warna orang Inggris itu ada warna ini. Saya katakan orang Inggris itu tidak punya warna untuk jingga. Dia bilang, nggak bisa punya apa orange. Saya katakan no, orange is not the name of color because this is the name of a fruit. Dia mikir, apa iya itu? Terus saya, kalau tidak percaya, ini saya tunjukkan gambarnya, kamu panggil ini apa? Orange, sama kan? Gitu. Dia ubah itu teori itu. Saya katakan sama seperti hanya orang Indonesia tidak punya kata untuk brown. Benar? Tidak punya. Apa coba? Kalau punya? Takut kan? Mengatakan coklat atau kopi, karena itu adalah nama buah. Itu saya katakan tidak bisa, dikatakan universal. Lalu dia merevisi bukunya dan bilang terima kasih Amin. Itu karena apa? Ada
dialog intensif Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pemertahanan melalui ujian ini, kalau di kita kan gayanya defense ya. Dihadirkan ujian ada promosi tahap 1, ujian tertutup, ujian terbuka. Di Australia nggak ada, di Inggris nggak ada. Selesai disertasi itu, kita namakan tesis ya, bukan disertasi. Semua tesis. Selesai tesis, kirimkan kepada pengujinya. Kita tunggu saja. Apa pengujinya itu ngomongnya apa? Gitu. Lulus tidak lulus. Tapi ya, tadi saya katakan kalau sudah lulus dari pembimbing, lulus. Gitu. Masa sih misalnya seorang dibimbing oleh ahli linguistik sekelas misalnya Haliday gitu. Siapa sih yang mau membantah Haliday? Kecuali lawannya. Gitu. Tapi tidak mungkin teori Haliday kemudian tiba-tiba dipatahkan. Begitu. Nah ini bedanya di kita dengan di sana, di yang negara-negara Commonwealth. Sementara di kita ujian itu menjadi berdarah-darah. Karena apa? Kita harus menyediakan transport untuk penguji. Betul ya? Nah ini mungkin pengalaman yang tertawan. Atau yang sudah para profesor ini kalau nggak dikasih transport nggak datang. Gitu. Ya. Bahkan dari yang ujian itu nanti ujungnya harus makan-makan. Ada prasmanan kan? Aduh. Nah, bahkan ketika bimbingan pun dihitung jam bicara. Ya. Ada jam bicaranya. Berapa jam kamu mau diskusi dengan saya? Hitung. Argonya terus naik. Gitu. Kenapa saya tahu yang begini ya? Karena ada beberapa kawan saya sekolah doktoral, katanya aduh saya ini nggak punya modal nih sekarang, tinggal mobil satu-satunya. Terus gimana? Ya saya sudah mobil dulu nih mau ujian, gitu. Jadi berdarah-darah sekali gitu. Jadi sengsara gitu. Terus berikutnya, ya maka dengan tadi cara seperti itu, gitu ya, menjadi doktor layaknya merupakan awal kehidupan sebagai seorang sarjana atau ilmuwan. Saya menyebutnya a newborn scholar. Sarjana yang baru dilahirkan, dia fresh from the oven. Ya, seorang doktor itu dia fresh, pengetahuannya, sikapnya itu akan beda. Kalau masih sama saja dengan anak-anak yang lulusan diploma, S1, S2, ya dia sepertinya ada yang salah, ya, begitu. Terus berikutnya, nah implikasinya adalah perlu pembuktian dari yang bersangkutan bahwa ia siap berkarya sebagai ilmuwan dengan membawa pikiran-pikiran baru. Baru selesai di doktor. Selesai doktor, itu berarti dia baru tahu tentang filsafat ilmunya. Ya, baru selesai nih, fresh from the oven. Jadi doktor itu bukan the end of the story, bukan akhir dari cerita. Karena dia baru tahu, oh begini ternyata. Begitu. Terus nah, tingkat kedalaman dalam kajian kita, ini saya kutip dari Chomsky. Ya, Chomsky ahli linguistik, ini dikutip dalam Bradford. Ya. Ini kan kita itu membangun keilmuan ada beberapa tahap. Saya sih menganalogikannya terus saja. Terus yang berikutnya. Nah, saya menganalogikannya antara kolam, sumur, dan sumur air bawah tanah. Begini maksud saya Bapak Ibu. Kalau kita ini baru selesai S1, ya, atau dari situ mulai. Kalau kita menggali kolam, ya kita punya kolam nih. Ada nggak kolam yang dalam? Yang sangat dalam ada nggak kolam? Pasti tidak ada. Namanya kolam itu pasti akan dangkal. Kemudian jenis ikan yang ditanam di kolam itu macam-macam. Mungkin juga di situ ada rumput liar,
ada yang indah-indah teratai juga mungkin ada, ya, kotoran-kotoran lain juga mungkin ada. Begitu kemarau, 2 bulan, 3 bulan kemarau, habis tuh, ya, ininya, airnya. Analogi saya itu kita baru belajar tingkat S1. Jadi S1 itu seperti kita punya kolam, menggali kolam, belajar segala macam dari 144 SKS itu, ya, tapi tak ada satupun yang mendalam. Begitu dibombardir dengan berbagai macam persoalan baru, dia katakan I give up, I am surrendered, saya nyerah ya. Karena apa? Ya wajar, baru anak S1, belajarnya baru sampai situ. Ya. Pelajaran Pancasila ada, bahasa Indonesia ada, ilmu alamnya dasar ada, kewiraan ada, segala macam ada. Itu kolam. Di kolam juga ada ikan gurame, ada lele, ada belut, ada ikan mas, ada teratai, ada rumput, segala macam ada. Kotoran juga ada di situ. Itu kolam. Jadi bayangkan itu layaknya kita baru belajar jenjang S1. Begitu masuk kepada jenjang berikutnya, nah kita ini menggali sumur nih, agak mendalam, sudah lebih fokus. Kalau kolam kan luas, kalau sumur, yang namanya sumur masih sempit, ya mungkin ukuran 2 meter lah gitu ya, sumur. Tapi mendalam, mungkin 10 meter, mungkin 20 meter. Airnya jernih, karena dipakai untuk minum, ya. Nah, airnya jernih, bahkan kadang-kadang datang air nyusun, ya, air sumber, nah masuk ke situ. Ketika kemarau 2 bulan masih punya air, karena dia mendalam. Tapi begitu kemaraunya semakin panjang, katakanlah 6 bulan, habis juga tuh. Ya, termasuk ketika kita bikin air bor, yang sumur bor 40 meter, ketika kemaraunya panjang habis juga. Nah itu kalau kita sekolah baru jenjang S2 Bapak Ibu. Sudah semakin fokus, pelajarannya juga sedikit, mungkin hanya 6-7 mata kuliah. Kita agak mendalam nih, belajarnya lebih benar gitu. Tidak lagi belajar yang bukan-bukan. Tapi begitu dibombardir dengan pertanyaan yang lebih filosofis, kita give up juga, kita nyerah juga. Aduh belum sampai ini saya ini ke situ. Belajar lagi. Nah kalau yang ketiga, belajar itu betul-betul fokus, dan itu akan sampai kepada air bawah tanahnya. Itulah yang disebut dengan filsafat keilmuannya. Seperti halnya template, ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini, oh kita berpikir dengan cara begini, dia akan mudah karena sudah tahu filsafatnya. Orang belajar linguistik apa? Dia akan mampu menjelaskan fenomena 24/7. Jadi 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dia akan bisa bicara tentang itu. Karena apa? Sangat mendalam. Itulah studi doktoral. Pertanyaannya, apakah kita semua sekarang yang ada di sini nih, yang sudah doktor, sanggup nggak kita bertahan? Ya, itu tidak akan pernah kemarau karena sudah sampai kepada air bawah tanah. Ketika jurusan kita, katakanlah jurusan biologi, apakah semua persoalan biologi dalam bidang itu dia akan sanggup bertahan, dibombardir dengan apapun, dia akan bisa menjawabnya. Ketika saya ditanya gitu ya oleh pembimbing saya, apakah kamu yakin kamu sudah bisa tentang ini? Yang saya ungkap itu teori linguistik politeness, ya. Teori kesantunan berbahasa. Saya katakan untuk kasus yang ini bicara linguistik politeness, saya siap 24/7. Jadi dia tanya saya dari berbagai persoalan tentang teori linguistik politeness. Setelah itu dia katakan oke, go ahead. Lalu ujian saja sekarang, sudah selesai kan?
Itu. Nah, jadi sekarang sudah tanpa teks lagi gitu, urusan masalah itu bisa dengan mudah saya jelaskan. Karena filosofinya sudah kena gitu Bapak Ibu. Nah, itu kita ya tadi menurut Chomsky, kalau kita itu baru S1, kemampuan kita baru mendeskripsikan. Ya, di kolam ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Karena kemampuan kita baru kemampuan mengenali. Sementara yang tingkat kedua itu sudah explanatory, ya, itu pada tingkat magister. Tingkat master itu sudah mulai bisa menjelaskan. Tapi tingkat doktoral itu harus sampai kepada kemampuan untuk menafsirkan dan mampu mencipta teori. Pertanyaan kita, teori apa yang sudah kita kembangkan ketika kita lulus doktor? Saya tidak akan menjawab itu, ya, karena itu kembali kepada Bapak Ibu semua. Ya, apakah sudah ada pendapat Bapak Ibu yang kemudian bisa dibuktikan itu menjadi sebuah teori baru? Karena doktor sejatinya dia akan menciptakan teori baru, theory creation, mencipta teori. Makanya namanya juga tesis. Ada tesis baru di situ. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu selesai doktor kapan? Oh, tahun 2014. Teorinya apa yang Bapak Ibu ciptakan? Apa ya? Saya hanya membuat kesimpulan saja. Gitu. Karena apa? Belum mampu mengaitkan ini teori saya ini berada pada map yang mana gitu. Dalam sebuah peta keilmuan. Ini pertanyaan besar. Nah, mari kita berandai-andai kita ini sekarang sudah sampai kepada tahap tadi menafsirkan, kemudian kita sudah mencipta teori. Artinya kita sudah bisa berpikir sangat kritis. Berikutnya mau apa? Terus. Nah, ini dokternya sudah nih. Berikutnya apa kehidupan pasca doktoralnya nih? Terus, fungsi kehidupan pasca doktoral itu pertama kita harus membuat pengokohan, ya, pengokohan keilmuan yang sudah ditemukan pada waktu menyelesaikan program doktor. Tesis kita itu belum kokoh, ya. Baru kita tancapkan, tek, ini bendera saya di sini, kan harus dipelihara supaya tetap kokoh doktoral kita ini, ya. Jadi kita menancapkan bendera keilmuan saya pada bidang ini, lalu kita perkuat, ya. Itulah yang kemudian disebut studi pasca doktoral. Karena apa? Kita ingin membuktikan benar kan nih teori yang saya udah ciptakan ini, yang sudah saya buat ini, rumusan-rumusannya benar apa enggak? Begitu. Maka itu adalah pengokohan. Berikutnya, nah, lalu kita kembangkan, ya. Kita kembangkan untuk mengungkap hal-hal baru yang memang terkait dengan bidang ilmu yang dikaji. Jadi yang tadi dikaji ulang kemudian kita kembangkan. Jadi tidak diam kita itu. Jangan kemudian saya sudah selesai disertasi ini, saya simpan aja di ruang tamu itu disertasinya. Ketika nanti ada orang bertamu, ya ini saya sudah doktor, ini disertasi saya. Terus sudah diapakan? Ya disimpan aja di situ. Padahal dari disertasi kita itu bisa kita buat menjadi beberapa tulisan akademik. Saya ketika selesai doktoral, ya, satu disertasi saya itu jadi 14 artikel terbit dalam jurnal internasional. Dan itu yang menyebabkan saya bisa cepat jadi profesor. Ya. Saya kemas, ya, saya bagi-bagi. Oh ini kasus A, kasus B, kasus B, sampai ada 14. Sehingga ketika saya diusulkan
menjadi guru besar itu jadi kelebihan kumulatif. Yang diperlukan 850, saya punya 1520. Di Jakarta dipotong 200. Saya katakan silakanlah mau dipotong 500 juga. Ya. Tetap aja tadi kasih 1320. Akhirnya saya naik pangkat, tidak perlu lagi kumulatif, setiap tahun saya naik. Gitu. Jadi sudah cukup lama juga saya jadi profesor itu. Ya. Ketika saya usia 39 tahun. Dan itu hanya 7 tahun setelah saya selesai doktor. Ya. 7 tahun selesai saya doktor, saya sudah profesor. Saya pakai itu sudah sejak tahun 2013. Jadi sekarang itu sudah bosan juga gitu, karena nggak naik-naik. Nggak ada golongan 5A gitu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ya, untuk pengembangan keilmuan itu, untuk pengokohannya? Begitu selesai doktor, saya langsung mencari dana penelitian untuk studi doktoral saja. Teori yang saya bangun itu adalah teori kesantunan yang didasarkan kepada teori-teori Barat. Ada teori Barat, Bram Levinson, Jeffrey Rich dan segala macam. Ada teori Timur, teorinya teori Shen Xinhu. Saya katakan ini, rasanya pertentangan Barat dan Timur ini begitu kencang gitu. Lalu saya membuat satu postulat baru. Saya katakan saya mau studi doktoral, pasca doktoral. Kemana? Saya ingin membuktikan benarkah apa yang dikatakan oleh Shen Xinhu di masa Confucianism. Lalu saya berangkatlah ke Shanghai. 6 bulan saya di sana belajar kepada para tadi Shaolin Masters itu tentang pendapat mereka. Saya tanyakan kalau teori dalam Confucianism begini benar apa enggak? Benar apa enggak? Jadi saya datang dari satu tempel ke tempel lain, ya, untuk membuktikan teori itu. 6 bulan gitu-gituan saja. Ya. Karena ini menguji teori. Setelah saya merasa kokoh, baru saya tulis lagi. Sepulangnya saya dari Shanghai, saya menulis lagi teori baru. Ya. Itu saya muat lagi di dalam jurnal internasional. Saya katakan silakan diuji teori saya. Ya. Banyak mahasiswa yang saya bimbing kemudian ingin membuktikan kebenaran teori saya itu. Ya, ada yang sekolahnya S1, S2, S3, silakan saya katakan. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya mau melihat apa yang saya teorikan, itu judul teori saya itu di situ disebutkan Theorizing Linguistic Politeness. Yang di situ ada disebut dengan PMC, Principle of Mutual Consideration. Nah, oleh-olehnya itu adalah setelah saya dari Cina. Dan saya rumuskan terakhir ketika saya tahun 2006 ketika sedang berada di hadapan di Masjidil Haram. Itu. Jadi teori saya bisa diuji, silakan. Itu sangat terbuka. Nah, karena apa? Kita kembangkan. Berikutnya, ya. Itu dikaji ulang, ya. Daya kait lekatnya, gimana keterkaitan satu sama lainnya. Dan yang terakhir itu kita melakukan inovasi berdasarkan kerangka pikir ilmiah yang sudah ada template. Nah, ini tadi kemampuan berkreasi dengan teori baru. Terus, nah dengan demikian maka seorang doktor, saya kurungi sejatinya, memiliki kekokohan pijakan dalam bidang ilmunya. Mengapa? Karena dia mendalam, punya keilmuannya. Itulah doktor. Ya. Bukan dokter bahasa Sunda ya. Dokter bahasa Sunda itu modok yang kotor-kotor. Ya. Terus, nah by design mampu melihat hal yang terkait erat dengan bidang keahliannya. Dia mampu menetapkan. Itu dokter. Ini dokter itu sangat spesifik ilmunya. Dia bukan seorang generalis.
tapi dia menjadi seorang spesialis. Ya. Terus dia akan tetap berkreasi untuk menciptakan karya-karya baru yang sesuai dengan perspektif atau kerangka pikir ilmiah yang dimilikinya. Dia mampu mencipta. Terus, nah, jadi mari kita andaikan, kita berasumsi sekarang kan sudah doktor. Tadi masa doktoral sedang kita lewati nih. Lalu bagaimana nih cara mengukuhkannya sekarang, ya, untuk mempertahankan tingkat keilmiahannya? Ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menjalin afiliasi kuat dengan masyarakat keilmuan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menjadi anggota asosiasi keilmuan atau tidak dalam bidang Bapak Ibu? Kalau misalnya emang ada, nah ini jadi pertanyaan, loh kok bertanya emang ada gitu ya? Kalau misalnya organisasi resminya tidak ada, paling tidak Bapak Ibu punya sejawat, ya, punya teman diskusi gitu, yang akan memperbincangkan masalah-masalah dalam bidang Bapak Ibu. Ya, ada study group gitu, ya. Walaupun tidak resmi, ada aktanya gitu, nggak perlu. Tapi ada asosiasinya, ada lingkarannya gitu, yang biasa berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya waktu masih mahasiswa pun gitu ya, kata dosen saya, kamu ikutan asosiasi linguistik Australia, saya ikut. Di situ diskusi gitu. Ya sebagai anak bawang gitu kan, ya bisa dengar, ya bisa menyimak, bisa membaca pikiran-pikiran baru gitu. Nah kemudian yang kedua, mengapa itu ya perlu ada asosiasi profesi? Memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran di antara sejawat bidang ilmu, kemudian menumbuhkan dialog akademik berkelanjutan. Jadi tidak mandek nih kita ini, karena terus saja berlanjut. Yang kedua, Tanti membaca khususnya laporan terkini seperti termuat dalam jurnal. Pertanyaannya, apakah kita pelanggan jurnal? Kalau misalnya bukan, saya tidak ikut melanggan jurnal. Pertanyaan berikutnya, apakah kita juga masih menyediakan waktu untuk membuka jurnal? Setelah dibuka, apakah juga kita masih mampu menyediakan waktu, kesempatan untuk membacanya secara kritis? Dan itu yang akan menjadi basis kita ketika kita mengajar kepada mahasiswa. Itu pertanyaan besar bagi kita. Masih nggak kita ini membaca jurnal? Saya alhamdulillah sampai hari ini walaupun saya menjadi kepala badan bahasa, kalau membaca artikel jurnal itu masih biasa saja. Karena ada langganan gitu. Ya. Saya baca, oh ada ini, ada isu ini, ada isu itu gitu. Teman-teman pada supply juga kepada saya, ini Amin, ada jurnal baru terkait dengan bidang HAM itu ini. Ya, gitu. Apalagi sekarang kan banyak yang gratisan juga gitu ya Bapak Ibu, asalkan kita masuk dalam link kan. Ya, kan sekarang ada platform namanya LinkedIn ya. Nah LinkedIn ini itu biasanya dengan bidang-bidang kita atau akademia. Akademia itu sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau saya menerbitkan artikel tentang linguistic blindness, mereka akan supply hal-hal yang terkait dengan linguistic blindness ini dalam jejaring akademia gitu. Kemudian yang ketiga, gairah riset jangan dikendurkan. Jangan, saya kan sudah selesai doktor, ngapain saya harus riset lagi? Bukan itu, harus betul-betul riset kita itu diperkuat lagi. Sehingga, nah Bapak Ibu sekalian, kita ketika mengajar, ya, ini ketika ngajar nih, kita mengatakan ada teori tentang ini. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada mahasiswa yang kemudian seiseng saya gitu, ya? Saya kan pernah iseng begini Bapak Ibu. Ketika
Ini ada teori ini. Saya ngacung aja. Kalau teori Bapak mana? Kata dosen itu, syarat. Saya bilang, loh kok begitu? Karena apa? Dosennya tidak melakukan penelitian. Beda kalau kita melakukan penelitian, kita publikasi, ketika kita mengajar, kita bisa mengatakan, orang lain mengatakan ini, saya pernah melakukan penelitian tentang ini, buktinya begini. Kita itu akan pede Bapak Ibu. Nah ini ada di mahasiswa ya. Nanti kalau ada dosen ngajar, uji. Ya. Jangan uji kepada anak yang baru masuk aja, diponsok. Ya. Nanti uji dosennya. Bapak mengatakan itu. Dari Bapak tentang itu apa? Bisa kan dijelaskan? Bapak punya penelitian tentang itu apa enggak? Pertanyaannya ada enggak mahasiswa yang berani seperti itu? Paling keluar kamu. Dipecat dari kelas itu, langsung nilainya itu ya gitu. Nah kalau saya sih alhamdulillah ya sampai saat ini untuk kasus-kasus yang saya lakukan penelitiannya, saya akan mengatakan ini saya punya datanya penelitian tentang ini gitu. Karena saya tidak pernah berhenti melakukan penelitian. Begitu. Nah ini modal kita ketika kita mengajar Bapak Ibu. Jadi kan segar terus nih pengetahuan kita. Jadi betul-betul refresh and recharge. Ya. Disegarkan, diberdaya, punya daya kita itu recharge. Lalu ya ini kita juga jangan berhenti menulis, berbagi tulisan, ya, berbagi ilmu melalui tulisan. Kalau dilihat tulisan kita merasa senang apa enggak gitu ya. Lalu apakah kita jadikan tulisan kita ini pada saat mengajar untuk dijadikan pembahasan satu topik, dua topik gitu. Coba bahas ini gitu. Saya kalau ngajar ya paling tidak ada beberapa artikel yang saya tulis jadikan sebagai fokus diskusi. Silakan uji ini oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Terus berikutnya, nah ini saya betul-betul memprovokasi para dokter nih, ya. Dalam konteks Universitas Tadulako, nah ini saya sih maunya sampaikan kepada manajemen, tapi nanti akan saya sampaikan ketika rapat dewas, ya. Jangan penelitian itu asal ada, karena kalau penelitian asal ada, tidak punya payung penelitian, itu akan sia-sia. Uang tadi yang disampaikan oleh Pak WR1 yang Mer Akademi, Untar menyediakan uang 12 miliar. Pertanyaannya, hasilnya apa dari 12 miliar itu? Apakah hanya bagi-bagi jatah? Setiap dosen mendapatkan jatah sekian puluh juta? Apakah seperti itu? Atau ini jadi jurnal? Apakah jurnal itu jadi rujukan? Kalau tidak, itu hanya mubazir. Nah maka saran saya adalah untuk pengembangan kepakaran para dosen yang sudah doktor ini dibuat skema, ya, skema penelitian seperti ini. Misalnya, pertama riset berorientasi hak atas kekayaan intelektual. Tentu saja ini skema ini akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan riset-riset yang lain. Misalnya ada riset dasar pasti akan harus menuju ke situ. Jangan biayanya berapa? Ini 5 juta, 10 juta, ya nggak akan ketemu. Ya, yang bisa begini harus dananya lebih besar. Harus berani saja. Misalnya ini diberi dana katakanlah sampai 100 juta, 200 juta, ya nggak apa-apa. Itu jangan disamaratakan. Nah, jadi ada skema penelitian itu. Lalu penerbitan berbasis tesis atau disertasi. Sudah jelas di teori-teori yang Bapak Ibu sampaikan di dalam tesis disertasi itu teruji gitu ya. Minta ini para dosen ini untuk menuliskan kembali dengan perspektif baru, ya, hasil bacaannya di jurnal-jurnal yang baru, hubungkan satu sama lain, jadikan publikasi. Apa tidak bermartabat gitu?
kalau seperti itu. Karena tesis kita, disertasi kita sudah teruji. Kecuali kalau misalnya kita malu-malu juga. Saya kan ujian disertasinya juga nggak serius lah gitu. Pendalamannya juga nggak bagus gitu. Nah kalau itu yang terjadi, itu sangat disayangkan. Nah tetapi itu bukan terlambat ya, tidak terlambat sama sekali Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu masih tetap bisa mengaitkan apa yang diungkap dalam tesis, dalam disertasi, lalu Bapak Ibu membaca jurnal-jurnal baru, lalu disegarkan kembali perspektifnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penulisan artikel jurnal terakreditasi atau terujuk. Nah, para dokter ini, saya akan tunjukkan itu dalam bentuk kepakarannya. Dibuat kelompok-kelompok nih. Sekat-sekatnya dihilangkan dulu nih. Kalau misalnya di FKIP itu ada bidang yang bukan satu nada, satu school gitu ya. Ini yang minatnya satu peminatan maksudnya. Minatnya ini linguistik. Yang ini minatnya sastra, yang ini minatnya psikologi, yang ini minatnya apa? Galur-galuran itu. Hilangkan sekat-sekat program studi, hilangkan sekat-sekat yang lainnya. Jurusan segala macam hilangkan. Ya. Dibuat itu cair saja. Kalau misalnya ada jurusan, misalnya fakultas psikologi ya? Belum ada. Ada konseling. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik dengan linguistik komputasional, informatika, ambil tuh orang linguistik fungsional untuk masuk ke sini sebagai studi grup itu. Sehingga nantinya yang akan berkumpul di situ adalah orang-orang yang ada dalam satu minat. Begitu. Jangan, oh Pak, kamu itu jurusan bahasa Indonesia, saya jurusan bahasa Inggris, saya jurusan psikologi, saya jurusan, jangan. Ya. Yang dari fakultas hukum, wah ini tertarik dengan urusan forensik, gabung nih dengan orang yang ngurus ini nih, gitu. Jadi ada interdisiplin di situ. Di samping kita juga akan bisa bersilaturahmi secara akademik. Sekarang ini yang muncul adalah apa? Kita ini terlalu jumawa ya, dengan keilmuan kita, sehingga orang lain itu udahlah kamu dari jurusan dan kompartemental. Ini satu sekat ini dibangun sengaja oleh kita ini sekat-sekatnya. Padahal dalam segi keilmuan harusnya itu cair. Ya, bagus sekali. Nah ini Pak Mutar sebagai orang yang bertanggung jawab di senat di fakultas, ya ada tugas itu Pak. Ya. Jangan menciptakan sekat-sekat, justru ini sekat-sekat harus dihilangkan. Karena kita ingin membangun keilmuan. Ada yang di MIPA. Di MIPA itu paling tidak ada fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Ada di FKIP jurusannya jurusan pendidikan biologi, pendidikan fisika. Kenapa tidak sudah bergabung di situ? Untuk pengembangan keilmuannya, ya. Ini untuk pengembangan keilmuannya ya, bukan urusan sudah harus pindah jurusan, bukan. Ya. Tapi untuk pengembangan keilmuannya, saling menguatkan. Begitu. Kemudian bimbingan studi tepat waktu. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Mahasiswa itu kalau waktu dibimbing 1 semester, 2 semester, karena kita yang membimbing, mahasiswa akan taat saja gitu pada kita. Bayangkan kalau mahasiswa itu sebetulnya sedang mendumel. Ini dosen ini mau ditemui aja susahnya bukan main, gitu. Nanti dia akan ceritanya setelah lulus, ya. Cerita tentang dosennya itu yang susah ditemui, yang susah kalau bimbingan gitu. Coba bikin skema untuk siapapun yang bisa membimbing tepat waktu itu akan dapat insentif. Insentif di situ. Ya. Saya waktu di kampus satu mahasiswa
yang dibimbing secara tepat waktu itu akan dapat insentif kalau tidak salah 1 juta satu orang, satu mahasiswa 1 juta tambahan dari yang lain-lain gitu ya. Asalkan tepat waktunya berapa bulan? 6 bulan atau 8 bulan gitu. Tapi rata-rata 1 semester ya. Supaya apa? Dosen juga supaya nggak terlalu banyak keluar ya. Jangan bikin proyek-proyek di luar terus saja, jadi dosen biasa di luar ya gitu. Kalau pembimbingnya benar, mahasiswa pembimbingnya tepat waktu, itu akan berdampak kepada akreditasi ya. Dan penghasilan dosen juga ya akan bertambah di situ dengan sendirinya begitu. Akreditasi. Dan juga yang lain-lain masih banyak. Terus kalau lambat selesai kan dia tarik. Dia tarik. Selain rata-rata 4 tahun kan. yang tadi itu juga harus dikembangkan skema hibah penelitian internal. Itu punya makna tersendiri. Nah ini yang akan saya bahas bersama dengan universitas. Mestinya kemarin saya bahas di dalam rapat dewas. Saya akan bertanya skema penelitian apa sih yang dikembangkan di Unpad ini. Saya belum tahu. Dan ini saya akan evaluasi ya untuk program 2023 ya, untuk nanti apa itu BLU-nya Unpad skema penelitian seperti apa sih? Kalau masih acak-acakan asal ada pasti akan saya coret semua ya dengan kewenangan sebagai dewas gitu. Harus terarah gitu, kasihan gitu mahasiswa bayar SPP, negara berkontribusi gitu ya. Kalau penelitiannya justru hanya untuk kepentingan kumulatif bagi dosen, tidak ada dampak apa-apa, kan sayang gitu. Uang 12 miliar yang tadi disampaikan oleh Pak WR Akademik itu hanya menjadi sampah. Sayang sekali. Padahal kita perlu ya, begitu. Ini mestinya kemarin karena kemarin tidak sempat waktunya itu terlalu banyak agenda yang dibahas. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan pihak universitas. Terus nah yang sukanya pembelajaran ya bikin juga skema inovasi pembelajaran. Dari inovasi pembelajaran itu muncul nanti tulisan artikel-artikel. Nanti saya bisa jelaskan kepada pihak universitas di mana saja sih ininya ya skema itu bisa dilakukan. Terus maka pertanyaan berikutnya adalah maukah kita mengambil peluang itu? Ini sudah ditunjukkan? Mau nggak? Kalau memang sudah seperti dinosaurus, ya nggak akan pernah mau berubah. Saya mengajak Bapak Ibu ini semua sekarang mau supaya bisa menjadi Eagles, menjadi elang Raja Wali. Jangan menjadi kelompok dinosaurus. Udahlah, itu aja juga cukup saya. Jangan. Mari berubah untuk kebaikan. Ya, jangan menjadi dinosaurus yang tidak akan pernah berubah lagi. Sudah memfosil. Jangan biarkan pikiran kita ini memfosilize. Ya. Jangan biarkan pikiran kita itu fosilize, memfosil, beku. Ya. Biarkan yang jadi fosil itu adalah misalnya muminya Firaun. Yang sudah jadi fosil. Tapi kita jangan membiarkan pikiran kita memfosil. Berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah ini membangun kepakarannya. Ya, makna pakar ya sudah saya teruskan saja. Terus, nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan dikatakan sebagai pakar, ya. Paling tidak ada prasyarat ini untuk bisa dikatakan jadi pakar itu. Jadi ahli itu harus ada ini. Yang pertama, itu harus prasyaratnya pendidikan formal dan atau pengalaman yang cukup dengan pembuktian portofolio. Bapak Ibu kan sekarang sudah punya nih formalnya, sudah doktor,
Sudah, berarti sudah cukup. Syarat pertama sudah terpenuhi. Ya, syarat pertama. Atau misalnya, saya tidak belajar khusus bidang itu, tapi punya portofolio, punya bukti-bukti, saya sudah melakukan penelitian, saya sudah penerbitan, saya membimbing segala macam. Nggak apa-apa. Karena boleh melalui pendidikan formal, boleh melalui portofolio. Yang kedua, mendapat pengakuan dan penghargaan. Ada recognition, ya, dan ada rewards yang wajar. Kalau kita itu menjadi pakar, menjadi ahli,